Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya. Kali ini kita share lagi ya kegiatan saya malam ini di warung sembako. Sebelum melanjutkan ke videonya, saya mau mengucapkan terlebih dahulu minal aidin wal faizin ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman penjualan setelah lebaran? Apa ada kenaikan omsetnya atau ada penurunan omsetnya ya teman-teman? Untuk di warung sembako saya lumayan ya, alhamdulillah teman-teman. Karena ini lebaran ya, suasana lebaran, jadi banyak barang-barang yang memang sangat cepat larisnya ya teman-teman, seperti jajanan anak-anak. Jajanan tuh yang mahal-mahal teman-teman, seperti sosis Kendler kan 10 ribuan itu ya. Kalau hari-hari biasa orang-orang tertentu saja yang beli, tapi untuk lebaran ini, suasana lebaran seperti ini, anak-anak semua tuh jajan yang mahal-mahal ya, karena mereka tuh mempunyai uang THR-an ya teman-teman. Jadi harga 10 ribu itu kecil bagi mereka ya, beda dengan hari-hari biasa teman-teman. Nah untuk saat ini jajanan tuh yang paling disukai anak-anak itu sosis Kendler, es krim, dan juga minuman-minuman seperti susu UHT gitu ya teman-teman. Berbagai kemasan laku sekali ya, alhamdulillah, karena sekarang anak-anak lagi pada banyak uang teman-teman. Apapun dibelinya ya, yang dia suka, yang dia pengen dibeli gitu ya. Beda dengan hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa itu lebih terbatas jajanannya ya, hanya yang beli yang 2 ribuan gitu, ataupun susu UHT pun yang kecil kemasannya gitu ya, sosis pun yang 1 ribuan gitu ya, jarang yang membeli yang harga 10 ribuan gitu ya. Tapi untuk saat ini suasana lebaran, anak-anak tuh pada senang banget jajan ya, nyarinya itu yang harganya lumayan ya, di atas 5 ribuan gitu ya teman-teman. Dan mainan pun sangat laris manis ya, disukai anak-anak teman-teman, terutama anak-anak yang di bawah 5 tahun gitu ya. Mereka tuh mencarinya mainan ya. Saya tuh nggak punya banyak stok mainan, cuman ada abang-abang titip yang lumayan cepat kencang penjualannya ya, seperti itu. Mungkin jika saya punya modal, jika menjual mainan pun sangat laku ya saat suasana lebaran seperti ini. Dan ini jadi ide jualan juga, mungkin teman-teman ada yang menjual beberapa mainan anak-anak yang mungkin ada menggunakan baterai gitu ya, baterai remote seperti itu juga rekomen banget ya untuk dijual di warung sembako teman-teman. Tapi resikonya ya, lakunya itu musiman memang ya, saat lebaran seperti ini lakunya gitu. Kalau hari-hari biasa jarang mungkin lakunya ya teman-teman, hanya 1-2 yang beli. Tapi kalau untuk suasana lebaran seperti ini, saya kira bakalan cepat lakunya ya untuk mainan-mainan seperti itu. Nah ini untuk anak-anak remajanya, jajannya tuh biasanya mereka memilih aneka minuman yang dingin ya teman-teman, entah itu kemasan botol ataupun kemasan yang gelasan, atau juga yang minuman saset gitu ya teman-teman. Mereka lebih seneng kumpul-kumpul bareng temannya gitu, mereka membeli minuman sasetan seperti Nutrisari, Just Juice gitu ya teman-teman, atau juga membeli minuman botol besar seperti Fanta, Sprite, Cola gitu. Lebih ke minuman seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk anak-anak remaja ya, kalau untuk orang dewasa biasanya banyak yang mencarinya itu untuk minuman ya, seperti kopi ya, sirup gitu ya. Itu paling banyak dicari sama orang-orang tua ya, dan juga kalau orang tua tuh carinya seperti persabunan ya, alat-alat kebersihan, sabun cuci baju, sabun cuci piring gitu ya. Itu sangat laris manis ya saat lebaran seperti ini teman-teman. Penjualan lumayan kencang ya. Nah untuk barang-barang sembako sekarang agak lambat ya, karena semuanya mungkin punya stok barang-barang sembako. Dan saat ini saya tuh tidak punya stok LPG yang 3 kiloan ya teman-teman, karena kemarin habis diborong-borong gitu, dan banyaknya warung yang tutup, jadi
yang berbelanja tuh dari lain RT gitu ya. Jadi yang belanja ke saya tuh sekarang kebanyakan orang-orang yang saya nggak kenal ya. Kalau tetangga dekat saya tuh kebanyakan pada mudik. Dan memang sudah terbiasa ya jika setelah Lebaran itu banyak barang sembako yang kosong teman-teman. Terutama air galon sama gas LPG itu suka agak lama datangnya ya. Agak lambat karena mungkin abangnya belum masuk kerja atau pangkalannya belum buka gitu ya teman-teman. Sementara permintaan kemarin tuh lumayan cepat, lumayan banyak. Jadi banyak beberapa tetangga yang menyetok air, nyetok gas LPG gitu ya. Untuk yang tidak mempunyai tabung atau galon double gitu, mereka nggak punya stok air di rumahnya ya. Jadi harus mencari pas habis gitu ya teman-teman. Namanya di warung sembako itu kan kemarin kita jual juga banyak yang beli juga. Jadi nggak punya stok banyak gitu ya. Apalagi gas LPG di saya tuh tinggal tiga tabung aja teman-teman, nggak ada punya stok banyak. Mudah-mudahan secepatnya pangkalannya buka dan cepat juga dapat pengiriman gas LPG-nya ya. Kasihan para tetangga nyari gas LPG sampai jauh-jauh gitu ya teman-teman. Dan harganya pun gila-gilaan banget ya. Kalau gas LPG di daerah saya itu sampai ada yang jual 25, 26 gitu ya teman-teman. Dan karena langkanya itu dan suasana Lebaran tuh biasanya memang seperti itulah, harga-harga tuh agak sedikit beda ya. Bahkan ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk menaikkan omset dengan cara menjual barang secara mahal ya teman-teman. Karena banyak warung tutup, jadi mereka seenaknya aja menjual barang. Ya karena kita juga maklum ya, kita belanja nggak bisa lagi karena tidak ada di agennya gitu, agennya pada tutup gitu ya. Jadi mau nggak mau kita jual sedikit mahal karena kita tidak dapat barang juga dari agen. Dan pembeli pun biasanya memaklumi ya dengan situasi seperti ini. Suasana Lebaran itu apa-apa tuh jadi mahal teman-teman. Harganya banyak yang naik ya, tidak asing lagi, tidak aneh lagi. Kebanyakan sih kita memaklumi aja ya, suasana Lebaran itu memang seperti itu terbiasanya ya. Bukan hanya barang-barang sembako aja yang naik harganya, buah-buahan pun, sayuran pun sama halnya ya. Seperti itu harganya 2 kali lipatnya ya teman-teman. Harganya itu mahal dan memang barangnya pun langka, yang jualnya pun masih jarang-jarang gitu ya. Seperti itulah momen Lebaran, jual beli apapun serba naik harganya ya, bukan sembako aja teman-teman. Semoga pembeli juga mengerti dan penjual pun sama-sama saling mengerti ya. Jangan terlalu mahal menjual barang-barang, kasihan yang membeli ya, karena ekonomi kita lagi sulit teman-teman. Dan kita harus saling membutuhkan ya, kita butuh sama pembeli, pembeli pun butuh sama barang, harus saling mengerti ya teman-teman, seperti itu. Dan mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan ya, ini hanya sharing pengalaman saya berdagang dan kita melihat di sekeliling kita ya, berjualan sayur, berjualan buah-buahan tuh ternyata sama halnya dengan berjualan sembako ya. Di hari Lebaran ini barang-barang itu banyak yang naik, stoknya tidak ada di agennya. Jadi ya mau nggak mau kita menjual dengan harga yang lumayan tinggi ya teman-teman. Nah sekian dulu ya sharing saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.